Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dengan NIM 2086 206076 dari Prodi PGSD kelas 2A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. 1. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, dan hal ini yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda berlayar di wilayah timur. Selain mencari rempah-rempah, penjelajahan juga didorong oleh faktor 3G atau juga disebut dengan gold, glory, dan gospel. 2. Peristiwa-peristiwa penting pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Johannes van der Bos kemudian mengeluarkan gagasan pemberlakuan sistem tanam paksa agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. 3. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk mencari daerah baru telah berkembang menjadi penjajahan atau kolonialisme Portugis di Indonesia, antara lain perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Ternate, dan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Indonesia di daerah Bandung dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret tahun 1946. 4. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan mengalami kegagalan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Lainnya, organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Contohnya, A. Masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional terbagi menjadi 3, yaitu masa awal pergerakan nasional yang dimulai dari tahun 1900-an, masa radikal yang dimulai dari tahun 1920 sampai ke 1927. Yang selanjutnya, masa moderat yang dimulai dari tahun 1930-an. B. Sumpah Pemuda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1926 diadakan Rapat Besar Pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Tujuannya ialah untuk membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal. Menindaklanjuti Kongres 1, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober pada tahun 1928. Kongres II ini menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu menghasilkan Sumpah Pemuda dengan isinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 5. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ada dua bentuk perjuangan yang dilakukan, yaitu dengan fisik dan diplomasi. Contoh perjuangan fisik seperti pertempuran Medan, Palagan, Palagan Ambrawa, Bandung Lautan Api, pertempuran 10 November. Sedangkan contoh perjuangan diplomasi seperti konferensi meja bundar, perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Romeroyen. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut, bahwa perjuangan secara fisik adalah suatu bentuk perjuangan yang dilakukan dengan cara berperang dengan para penjajah. Sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan untuk mencari simpati atau bantuan dari negara-negara lain dengan cara mengadakan perundingan-perundingan dengan bangsa-bangsa yang bermasalah dengan bangsa Indonesia. Kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam bentuk mengisi kemerdekaan Indonesia, seperti A. Ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial. Berperan aktif yang dimaksud adalah dengan ikut hadir di dalam organisasi ataupun di dalam kehidupan sosial, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan yang lebih luas seperti ikut sosial politik. B. Mencintai produk-produk Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia adalah produk-produk berkualitas, mulai dari baju, sendal, hingga alat-alat rumah tangga lainnya. C. Mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Seperti yang kita pelajari, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budayanya. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling beragam di dunia. Dan oleh karena itu, sebelum kita mempelajari ataupun mengetahui budaya-budaya dari bangsa lain, alangkah lebih baik jika budaya yang kita miliki dapat kita pahami, agar budaya-budaya yang ada tidak luntur termakan oleh zaman. Tujuh, upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, siap sedia dalam membela tanah air. Hal ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti misalnya kita aktif dengan menjadi orang yang lebih pintar, agar bangsa kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh bangsa lain. Atau kita juga bisa ikut bergabung di dalam dunia militer dalam memperkuat keamanan dan pertahanan Indonesia. Yang kedua, dapat kita lakukan dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan, baik yang datang dari dalam ataupun dari luar. Salah satu ancaman yang paling sulit untuk diatasi adalah ancaman dari dalam. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beragam, alangkah lebih baik jika kita tidak bisa diadu domba dengan mudah. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Campur tangan dari bangsa-bangsa lain dalam hal-hal yang dilakukan oleh negara Indonesia merupakan hal yang sangat berbahaya. Sebab, tanpa kita sadari, hal tersebut dapat mendorong masuknya modal-modal asing, dapat mendorong masuknya mata-mata asing ke negara kita tanpa kita sadari. Yang kelima, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Memperkuat sistem pertahanan dapat kita lakukan dengan menyiapkan alat-alat perang ataupun menyiapkan tentara-tentara yang kuat. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, melestarikan budaya yang sangat beragam di Indonesia ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh para pemuda dan seluruh generasi bangsa. Yang keenam, perlu mencontoh teladan dari para pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan karena mereka bersatu. Pada poin ini dapat kita ambil kesimpulan
bahwa salah satu hal penting yang mampu mendorong Indonesia untuk merdeka adalah bersatu. Dan oleh sebab itu, kita semua harus tetap bersatu sampai kapanpun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.